Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam series pembahasan kita di pemrograman berorientasi web. Ya. Saat ini kita memasuki materi ketujuh. Ya, di materi ketujuh ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang backend dan database fundamental. Namun sebelum itu saya akan coba review sedikit tentang yang telah kita pelajari di materi-materi sebelumnya dan juga tentang tujuan pembelajaran kita di pekan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang bahasa pemrograman dari sisi server gitu ya, yang mana tujuannya itu adalah bagaimana kita melakukan pemrograman di sisi backend gitu ya, yang mana kita gunakan bahasa PHP. Kita sudah bahas tentang dasar-dasar PHP, bagaimana cara PHP bekerja gitu ya, bagaimana cara membuat sintak dasar dengan bahasa PHP. Nah, lebih lanjut sekarang kita akan bahas lagi ke sisi database-nya gitu ya, dan juga dari sisi backend itu sendiri. Seperti apa sih backend itu bekerja, kemudian PHP itu bagaimana posisinya di backend gitu ya, dan juga bagaimana pengelolaan database, termasuk perbedaan antara database relasional dan juga non relasional, yang mana pada konteks ini kita akan pakai MySQL sebagai contoh gitu ya, dan juga kita akan bahas tentang cara kerja CRUD ya, create, read, update, delete dalam konteks database. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang aspek keamanan dalam backend tentunya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari backend development gitu ya. Nah, apa sih itu backend development? Nah, bagian dari pengembangan web yang berfokus pada logika bisnis, server, dan juga interaksi dengan database itu disebut dengan backend development gitu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kita banyak bahas dari sisi front end-nya gitu ya. Nah, di teknologi backend yang banyak digunakan bahasa pemrogramannya itu adalah berupa Python ya, PHP juga yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, dan juga ada yang namanya JavaScript yang menggunakan JS, bisa juga dengan menggunakan Ruby. Untuk server sendiri bisa Apache dan kawan-kawannya ya. Untuk API dan protokolnya bisa menggunakan REST, GraphQL dan juga SOAP ya. Dan fungsi utama dari backend itu sendiri sebenarnya adalah untuk autentikasi dan otorisasi pengguna sebenarnya gitu ya. Sebelum mereka bisa mengakses database kita, kita harus menjamin bahwa pengguna tersebut itu memang harus sah atau valid dalam mengakses database yang kita punya gitu ya. Oke, nah terus database itu apa? Nah, database ini merupakan sistem yang mengorganisasi dan menyimpan data untuk memudahkan pengambilan dan pengelolaan data yang tersimpan di dalam server gitu ya. Nah, database itu jenisnya ada beberapa macam. Secara umum itu ada dua jenis kategori besar. Yang pertama namanya adalah database relasional atau RDBMS. Bentuknya dapat berupa MySQL, bisa PostgreSQL, ada Oracle, ada SQL Server, dan juga ada namanya database non-relational atau NoSQL. Bentuknya bisa berupa MongoDB, Cassandra, Redis ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kita akan berfokus ke database relasionalnya gitu ya, yang mana nanti kita akan menggunakan, contohnya itu adalah menggunakan bahasa MySQL gitu ya. SQL itu adalah Structured Query Language, ini adalah bahasa standar yang berinteraksi dengan RDBMS gitu ya. Oke, nah ini adalah operasi dasar CRUD atau CRUD dalam database ya. Untuk menambahkan data ke dalam database gitu ya, kita bisa menggunakan perintah insert ya, yang perintah SQL yang seperti ini. Materi ini lebih jauh akan Anda dapatkan di series mata kuliah basis data tentunya gitu ya. Dan di sini kita akan nanti akan kita praktikkan di video praktikum lebih detailnya. Sekarang saya jelaskan secara ringkas saja. Nah, kita gunakan insert. User ini adalah tabelnya, nama tabelnya, name dan email ini adalah nama field yang ada di dalam tabel gitu ya. Di sini contohkan fieldnya ada dua ya, ada name dan ada email gitu ya. Nah, kemudian di bagian values ini adalah apa yang akan kita isikan ke dalam um, fieldnya gitu ya. Dan untuk nge-read kita tinggal select aja dari table yang mau kita read dari mana gitu ya. Select harus ini bintang from table ini gitu ya. Nanti kita bisa search berdasarkan ID-nya, atau kita menampilkan entire table juga bisa ya, entire isi table gitu ya. Dan untuk mengupdate kita gunakan perintah update user set. Apa yang mau kita update gitu. Kita mau mengupdate bagian mananya, apakah kita mau mengupdate field tertentu di dalam table di database, maka kita refer ke field tersebut ya. Nanti kita update berdasarkan primary key-nya. Kalau untuk mendelete ya kita tinggal delete dari tabel user apa yang mau kita delete. Kita delete berdasarkan uh, key-nya gitu ya. Misalnya saya mau delete tabel pertama, primary key yang mana? Data di tabel pertama. Primary key-nya misalnya NIM, berarti saya delete adalah data yang ada di NIM itu gitu ya. Ini bentuk standar yang ada di sana. Nanti akan lebih jauh kita bahas di sisi
praktikum gitu ya. Nah, terus interaksi antara backend dengan database itu seperti apa? Nah, tentu kita harus mengkoneksikan ya antara bahasa pemrograman yang kita gunakan di sisi backend, yang mana kita gunakan adalah PHP, dan database-nya misalnya kita gunakan adalah MySQL misalnya gitu ya. Nah, untuk koneksi ke database dalam backend kita bisa menggunakan driver atau ORM ya, Object Relational Mapping gitu ya, untuk menghubungkan aplikasi backend dengan database-nya. Ya, contohnya kalau di PHP itu ada namanya PDO ya, atau MySQL gitu ya. Kalau di Python itu menggunakan SQL Alchemy atau Django ORM gitu ya. Dan juga di Node.js itu kita gunakan SQLite atau Mongoose ya. Ini contoh koneksi database PHP menggunakan PDO ya. Nanti ini juga akan kita praktikkan lebih jauh dari sisi praktikum gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang perlu Anda ingat dan Anda perhatikan terkait dengan desain database ya. Dalam pembuatan database itu ada beberapa istilah yang perlu Anda tekankan lagi ya. Ini akan Anda dapatkan di mata kuliah yang berbeda nanti di mata kuliah basis data. Cuma di sini saya perlu tekankan bahwa Anda harus pahami tentang proses normalisasi database gitu ya. Bagaimana mengorganisir data tabel dan kolom untuk mengurangi redundansi. Nanti level normalisasi itu ada 3 tingkatan dari 1 NF, first normal form, ada second NF-nya, ada third NF-nya gitu ya. Kemudian ada proses denormalisasi tentunya gitu ya. Ini adalah pembalikan dari normalisasi. Dan juga Anda harus ingat ada teknik indexing ya. Dan juga ada relasi antar table, ada one to many, many to many. Ini harus Anda ingat-ingat kembali ketika kita akan bahas tentang bagian backend gitu ya. Nah, terus bagian selanjutnya saya akan bahas tentang web API dan juga backend. Nah, API itu apa sih? API itu adalah Application Programming Interface ya. Itu berupa antarmuka yang memungkinkan berbagai aplikasi itu dapat berkomunikasi gitu ya. Salah satu bentuk dari API itu adalah koneksi itu sebenarnya adalah API ya. Kita membangun koneksi antara PHP kita dengan database itu juga API. Di sini contohnya adalah RESTful API ya. Sebenarnya adalah Representational State Transfer. Ini adalah gaya arsitektur untuk membangun layanan web ya yang memanfaatkan HTTP methods misalnya get, post, put atau delete ya. Nah, contoh endpoint dari API dengan REST itu misalnya di get di user itu mengambil daftar semua pengguna gitu ya. Kalau post user itu menambahkan pengguna baru. Ini juga perlu dieksplorasi lebih jauh kalau kita bahas tentang bagian backend. Nah, yang tidak kalah penting ketika kita bahas tentang backend itu adalah masalah keamanannya, tentang keamanan basis data. Nah, karena backend itu sendiri ya, basis data itu sendiri itu merupakan tempat kita nyimpan datanya gitu. Kita perlu pertimbangkan beberapa aspek keamanan. Pertama dari sisi autentikasi dan otorisasi. Kita bisa menggunakan OAuth atau JWT, JSON Web Token ya, atau token berbasis sesi untuk bagian ini, autentikasi dan otorisasinya. Untuk keamanan database-nya misalnya dari SQL injection, kita bisa gunakan semacam validasi gitu ya, bagian input sebelum user bisa mengetikkan di form sebelum masuk ke dalam database ya. Kemudian kita juga tentu harus backup data secara berkala gitu ya. Nah, keamanan API itu dengan rate limiting, throttling atau penggunaan HTTPS ya. Itu untuk bagian keamanan dari database-nya. Oke, untuk kesimpulan kita di perkuliahan kali ini ya, yang pertama itu adalah backend adalah elemen penting dalam pengembangan web yang berfokus pada logika server dan manajemen data gitu ya. Jadi kita gunakan database nanti untuk nyimpan datanya. Cuman yang perlu diingat di dalam database itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita merancang database dengan baik, dan juga kita perlu mempertimbangkan dari sisi keamanan database itu sendiri ya. Oke, kemudian ini adalah daftar referensi yang saya gunakan di perkuliahan kali ini. Silakan Anda mengacu ke sini nanti kalau ingin mempelajari lebih jauh, lebih dalam tentang ini. Dan berikut adalah tugas yang harus Anda kerjakan di perkuliahan teori kita di pekan ini. Gitu ya, silahkan dikerjakan dan disubmit. Itu aja untuk perkuliahan teori kita di pekan ini. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.